Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Beli kurma jauh di sana, sungguh harum daun pandan. Hari ini bersama Bu Diana dalam kultum bulan Ramadan. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kultum kita hari ini adalah keutamaan bersedekah. Sudahkah anak-anak bersedekah hari ini? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah serta kemuliaan. Bagi setiap muslim yang menjalankan ibadah atau amalan di bulan Ramadan, maka akan mendapat ganjaran berlipat ganda. Bahkan, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, setiap amal manusia akan diganjar kebaikan semisalnya sampai 700 lipat, 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Salah satu amalan yang dapat dilakukan di bulan Ramadan adalah bersedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Baik memberi pada saudara kita, tetangga, anak yatim, dan fakir miskin. Sedekah di bulan Ramadan akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Sedekah dapat mencakup segala amal atau perbuatan baik, baik berupa ilmu ataupun bantuan tenaga, dapat menjadi sedekah yang bermanfaat. Dalam Quran Surat Saba ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u minal ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dermawan, bahkan beliau lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan. Contoh sedekah di bulan Ramadan yaitu yang pertama, mengajarkan Al-Quran. Bentuk sedekah di bulan Ramadan bisa diawali dari hal sederhana seperti mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini dapat dilakukan dengan mengajar orang terdekat seperti adik, saudara, atau tetangga. Namun, kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk mengajar Al-Quran di masjid dengan banyak orang, sehingga kalian dapat memanfaatkan media digital sebagai alat mengajarkan Al-Quran yang aman dan mudah. Sehingga bentuk sedekah di bulan Ramadan yang berasal dari ilmu tetap dapat dilakukan tanpa batas dan hambatan. Yang kedua adalah berbagi takjil. Takjil adalah hidangan ringan buka puasa yang memiliki rasa manis. Takjil diperuntukkan agar ibadah puasa dapat segera dibatalkan dengan konsumsi makanan yang ringan. Nah, saat Ramadan, berbagi takjil dapat menjadi bentuk sedekah yang dapat dikerjakan. Kalian dapat berbagi takjil seperti kolak, kurma, bubur, kue, ataupun lainnya kepada tetangga ataupun orang yang ditemui di jalan. Pahala orang yang memberi makan dan minum orang berpuasa sama seperti dengan berpuasa seharian. Dan yang ketiga, membangunkan orang untuk sahur. Bentuk sedekah di bulan Ramadan yang bisa dimulai dari hal sederhana adalah dengan membangunkan orang untuk sahur. Di wilayah kalian pastinya terbentuk kelompok yang bertugas membangunkan masyarakat agar bangun sahur. Sekali kalian dapat ikut membangunkan warga untuk sahur. Cara ini masuk dalam bentuk sedekah non-materi yang berasal dari tenaga. Bahkan, dalam sebuah hadis digambarkan, memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Maka dari itu, anak-anak harus selalu tersenyum. Yang selanjutnya adalah keutamaan sedekah. Yang pertama, sedekah sebagai penghapus dosa, seperti air yang memadamkan api. Orang yang banyak bersedekah, maka ia akan seperti air yang memadamkan api.
Dosa-dosa kita dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan sedekah. Dengan sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa hambanya. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu dan menolak untuk bersedekah. Kita juga tidak pernah tahu seberapa besar dosa-dosa yang kita miliki. Untuk itulah, sedekah bisa menjadi salah satu amalan yang harus konsisten kita lakukan, sehingga kita bisa terhindar dari api neraka. Dan yang kedua, sebagai jaminan di hari akhir. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Disebutkan juga pada saat itu jarak matahari akan sangat dekat dengan kepala setiap orang, sehingga akan terasa sangat panas. Maka dijelaskanlah oleh dari hadis Rasulullah SAW bahwasannya yang menjadikan naungan umat manusia di hari akhir nanti adalah amalan sedekahnya. Dan yang ketiga, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, orang memberikan menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu pintu dari surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil melalui pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan orang yang suka bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan yang keempat, menghindarkan diri dari mara bahaya. Rasulullah bersabda, bersegeralah untuk bersedekah karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Rasulullah bersabda, as-sodaqotu tasuddu sab'ina baban minasu'i. Artinya, sodaqoh itu menutup 70 pintu kejahatan. Dan yang terakhir, memperpanjang umur. Dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim dengan malaikat maut, Nabi Ibrahim ditemui oleh malaikat maut dan bertanya, siapakah gerangan anak muda yang baru saja menemuimu itu? Nabi Ibrahim menjawab bahwa anak muda itu besok akan melangsungkan pernikahan. Malaikat maut mengatakan bahwa anak muda itu akan saya cabut nyawanya pada malam ini sehingga besok pagi tidak akan terjadi pernikahan. Namun esok hari anak itu tetap sehat dan tidak terjadi sesuatu apapun pada dirinya. Hingga akhirnya bisa melangsungkan akad nikah. Hari demi hari, bulan demi bulan berjalan dan tahun berganti. Hingga anak itu mencapai umur 70-an. Lalu Nabi Ibrahim bertemu dengan malaikat maut dan menyampaikan bahwa anak muda yang pernah disebut akan dicabut nyawanya itu ternyata memiliki umur panjang. Malaikat maut menjawab bahwa pada malam itu ketika dia tinggalkan rumah Nabi Ibrahim, anak muda itu menyedekahkan sebagian hartanya untuk jalan Allah dan saya diminta oleh Allah untuk tidak mencabut nyawanya. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya dan dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Allah sangat menyukai seseorang yang ketika dalam keadaan lapang dan memiliki banyak harta, ia rajin dalam mensedekahkan hartanya. Dan dalam keadaan yang sempit, tidak menghentikannya untuk bersedekah di jalan Allah. Oleh karena itu, orang yang bersedekah dalam waktu lapang dan sempit adalah orang yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu membuktikan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekian yang dapat Bu Diana jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.